Halo semua, nama saya Abdul Wahab Syahrani. Saya biasa dipanggil Wahab atau AWS boleh juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rangkaian logika dan sistem digital. Ini adalah pertemuan ketiga saya, tapi saya akan menghitungnya sebagai pertemuan kedua karena mulai aktif itu di pertemuan kedua. Di pertemuan pertama itu kami perkenalan. Oke, jadi langsung aja ke intinya, itu adalah matkul rangkaian logika dan sistem digital. Untuk jadwal saya itu jatuhnya di hari Senin. Iya, kami jatuh jadi jadwalnya hari Senin. Nah, itu adalah pembahasannya di hari kemarin. Itu adalah satu, rumus cepat hitung nilai maksimal bit. Dan yang kedua adalah mengubah desimal ke biner. Yang ketiga itu adalah mengubah desimal menjadi heksa dan heksa menjadi desimal. Lalu di situ yang keempat itulah mengubah heksa ke biner. Dan yang kelima itu diberi latihan soal juga. Nah, latihan soal ini menarik banget sih. Jadi buat kalian yang bosan sama videonya, kalian mungkin merasa oke. Untuk maba ya, kalian bisa langsung ke latihan soalnya. Kalau kalian bisa menjawab itu, udah sih. Kalian udah jago di 4 poin sebelum ini. Dan yang keenam kita akan membahas tentang ASCII. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Materi pertama itu adalah rumus cepat hitung count n bit. Jadi rumusnya itu adalah 2 pangkat n min 1. Untuk soalnya itu adalah contoh soal, itu ada berapa nilai maksimum dari 10 bit. Nah, biasanya kalian menghitungnya itu kan 1 ya, kayak gini contohnya. Bentar. Oke, di sini kita akan memberi contohnya. Contohnya itu kalian pindah dulu ke kalkulator programmer. Dan di sini kalian pindah ke bin binary. Di sini adalah berapa nilai maksimal dari 10 bit. 10 bit itu maksimal kan berarti 10 angka ya. Ini 4. Nah, oke, jadi 10 angka itu maksimalnya seperti ini. 10 bit itu seperti ini. Itu adalah nilai maksimalnya itu adalah 1023. Desimal itu nilai maksimalnya itu 1023. Nah, tetapi itu kalian repot mencarinya kecuali kalian menggunakan komputer atau kalkulator gitu loh. Nah, tapi di sini ada rumus yang lebih cepat. Yaitu rumusnya itu seperti ini. 2 pangkat n, n-nya itu 10 ya, karena di sini maksimalnya 10 bit. Terus dikurang 1. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 dikurang 1 maka 1023. Hasilnya sama, cuman dengan cara ini itu akan mempercepat kalian menemukan jawabannya. Lanjut kita ke materi kedua. Materi kedua itu convert nilai desimal ke biner. Dan untuk contoh soalnya itu sendiri itu adalah 40 basis 10 sama dengan titik basis 2. Cara bacanya atau cara memahaminya itu adalah nilai desimal itu adalah 40, kita diminta untuk mengubahnya menjadi bilangan biner. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Itu adalah 40 didapat dari nilai desimal dan 2 didapat dari ini ya basisnya ya, basis biner. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 kita pindah dan sebelahnya 0. Ini ada artinya ya. Kenapa seperti ini? Itu karena ada Q dan R. Oke, Q itu adalah hasil bagi dan R adalah sisa bagi. Dan di sini kenapa R-nya 0 itu 40 dibagi 2 itu hasilnya kan 20. 20 itu Q dan R itu 0 karena habis. Karena 40 dibagi 2 itu habis. Kalau dia dibagi 2 itu masih ada koma, maka R-nya 1. Berapapun komanya, R-nya tetap 1 ya. Jadi dia untuk di desimal ke biner itu cuma ada 0 dan 1. Nah, kita turun ke bawah. Turun ke bawah itu adalah 20. 20 kita ambil dari Q yang baru. Q yang baru itu adalah 20 dan dibagi 2-nya tetap dari basis biner. 20 bagi 2 itu 10. Maka Q-nya adalah 10. Dan R-nya karena bukan koma maka 0. Nah, kita langsung hitung semuanya ke bawah. Itu adalah 10 dari Q yang baru. 10 dibagi 2, 5. Q-nya 5, tapi karena nggak ada koma, maka R-nya 0. Oke, ketutupan di sini. Nah, lanjut. Di sini ada lagi bawahnya itu adalah 5. 5 diambil dari Q, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, ini adalah koma ya. Ini adalah koma. Koma itu berarti
Q-nya kita turunkan ke nilai terdekat. Terdekatnya adalah 2. Q-nya jadi 2 dan R-nya jadi 1. Oke, R-nya jadi 1. R-nya kenapa 1? Karena di sini itu ada koma. Lanjut kita turun, Q-nya kita turun, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah nggak koma, jadi 0. Dan Q-nya 1. Turun lagi, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa, itu adalah hasilnya 0,5. Dan kita turunkan ke nilai yang paling bawah. Itu adalah 0. Dan karena dia koma, maka R-nya 1. Nah, lanjut kita turunkan, itu 0. Kalau sudah 0 gini berarti udah saatnya untuk kalian berhenti. Oke. Sudah selesai sih. Jadi untuk pengerjaannya seperti ini, dan untuk membuat menjadi binernya itu ada caranya, yaitu ada yang namanya MSB dan LSB. MSB itu adalah nilai yang paling bawah. Ini MSB, dan nilai paling atas ini adalah LSB. LSB itu adalah less, MSB itu adalah most. Oke, less itu kita masukkan di sebelah sini, sebelah kanan, dan most itu sebelah kiri. Jadi itu nilainya nanti kita tulisnya itu adalah seperti ini. Satunya MSB itu paling sebelah kiri, jadi 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0. Dan jangan lupa basisnya karena ini sudah diubah ke angka biner. Lanjut kita ke materi ketiga ya, ke materi ketiga. Oh, ini masih ada lagi. Itu convert nilai biner ke desimal. Oke, ini kan desimal ke biner. Untuk biner ke desimal itu videonya sudah saya jelaskan di video yang lalu. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton. Nah, judul videonya itu adalah rangkaian logika dan sistem digital pertemuan pertama. Kalian bisa tonton, linknya ada di deskripsi video. Untuk materi ketiga itu adalah convert desimal ke heksa dan heksa ke desimal. Untuk contoh soalnya itu ada 54 basis 10 ke titik-titik basis 16. Itu berarti adalah ubahlah nilai desimal 54 desimal ini menjadi bilangan heksa. Oke, untuk caranya kurang lebih sama seperti heksa ke biner. Iya, heksa ke biner tadi ya. Desimal ke biner itu kurang lebih sama seperti itu, tapi ada yang berbeda dikit. Oke. Jadi di sini 54 itu adalah didapat dari nilai heksa desimal, dan 16 itu didapat dari basis heksa. 54 dibagi 16 sama dengan 3. Oke, kalian 54 bagi 16 itu sama dengan 3. Nah, di sini titik-titik 6. Kenapa 6? Karena sisanya. Oke, jadi kalau tadi di benar itu sisanya kalau enggak 0 dan 1, pasti 0 dan 1. Kalau di heksa itu sisanya itu adalah bermacam-macam. Oke, kita langsung pakai kalkulator aja deh biar enak. Biar kalian mudah ngertinya gitu loh. Nggak ragu lah gitu. Oke, 54 dibagi 16 itu sama dengan 3. Nah, 3. Dan sisanya, untuk menghitung sisanya itu kalian pergi ke programmer, dan itu ada 54 modulus 16. Itu sisa ya. Sisanya adalah 6. Ini adalah hasil, dan ini adalah sisa bagi, itu adalah modulus. Gini aja deh, kalau kalian belum tahu modulus. 10 dibagi 3, itu hasilnya 3. Dan sisa baginya 1. Karena 10 dibagi 3 itu sampai 9 aja. Contoh lagi, 13 deh. 13 dibagi 4, itu hasilnya 3. Sisanya 1. Kenapa 1? Ya karena 3 dikali 4 itu 12. Sedangkan bilangannya awal itu adalah 13. Oke, kurang lebih begitulah ya. Saya juga agak rada-rada menjelasinya, tapi mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian cari aja apa itu modulus. Lanjut, di sini ada Q dan R. Q itu tadi hasil, dan R ini adalah sisa. Nah, ini Q hasil dan R adalah sisa. Dan lanjut, di sini 3 itu sama, kita ambil Q yang paling barunya. Q paling barunya adalah 3. 3 dibagi 16. Nah, 3 dibagi 16 itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau yang nggak bisa itu dipindah ke samping. Dipindah ke samping, itu kita pindah ke angka, kita pindah ke R. Jadi 3-nya karena nggak bisa dibagi 16, maka 3-nya langsung kita pindah ke R. Maka R-nya itu adalah 6 dan 3. Nah, tapi di sini itu sama,
itu ada MSB dan LSB. MSB adalah paling bawah dan LSB adalah paling atas. Disusunnya LSB itu paling kanan, MSB paling kiri. Jadi seperti ini. 36. Bacanya itu dari bawah aja. 36 dan basisnya 16. Lanjut kita ke materi nomor 4. Belum. Masih ada masih ada lagi. Karena tadi desimal ke heksa, maka sekarang heksa ke desimal. Heksa ke desimal itu contohnya adalah 36 basis 16 sama dengan titik basis 10. Nah, di sini perlu kalian tahu heksa itu beda kayak desimal. Desimal itu kan begini ya, 54. Itu dia satu kesatuan. Sedangkan heksa itu dia satu-satu. Oke, jadi 36 itu adalah 3 dan 6. 36 adalah 3 dan 6. Maka di sini kita pisah 3 dan 6. Dan lanjut untuk mengubah ke desimal ada rumus khusus itu adalah dikali 16. Oke, jadi dimulai dari paling kanan 16 pangkat 0, maju satu langkah, 16 pangkat 1, maju satu langkah lagi, maka 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Oke. Saya sendiri rumit sih berpikir 16 pangkat ini karena repot. Cuman ini cara paling cepat dan cara paling efisiennya itu memang seperti ini ya. Kalau kalian mau rumit tapi mudah dipahami, itu kalian ubah bilangan heksa ini ke biner dan biner ke desimal. Itu mudah kalian pahami, tapi pengaplikasiannya ribet dan memakan waktu. Ini adalah cara cepatnya. Kita lanjut. 16 pangkat 0 itu adalah 1 dan 16 pangkat 1 itu adalah 16. Kalkulator deh kalau kalian nggak percaya. Maka langsung aja kita masukkan 3 dikali 16, 6 dikali 1. Dan bawahnya itu adalah 48 plus 6. Jadi kita kerjain satu-satu dulu ya. Ini kali ini kali ini. 48 tambah 6 sama dengan 54. 54 basis 10. Sama dong. 54 basis 10. Maka seperti itu sih cara mengerjakan untuk desimal ke heksa dan heksa ke desimal. Lanjut kita ke poin keempat. Poin keempat itu ada convert heksa to biner, ke biner dan biner ke heksa. Untuk convert heksa ke biner itu soalnya itu contohnya adalah 24 CE16 basis 16 sama dengan titik biner. Kita disuruh ngubah heksa ke biner. Ingat, heksa itu adalah 1 1. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu 2 dan 4 dan C dan E. Oke. Dan di sini kita untuk heksa itu kan satu angka, satu hurufnya itu ada 4 digit. Maka di sini kita garisin bawahnya itu ada 4 digit per masing-masing huruf. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, lanjut. Nah, untuk C ini kan perlu diubah ya ke bilangan biasa, bilangan angka. Untuk heksa itu dia sampai 0 sampai 9 aja. Nah, itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, kalian bisa tonton juga. Heksa itu adalah 0 sampai 9 dan di atasnya itu ada 10, 11 itu diganti ke huruf abjad A sampai F. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10-nya itu A, 11-nya itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, dan 15 itu F. Maka di sini ada C. C itu adalah berarti C-nya itu adalah 14. 13 kan 14 ya? 12. Oke, jadi ini mudah aja ya. C itu adalah 12 dan E itu adalah 4. Nah, lanjut di bawahnya itu kita tulisin bilangannya seperti ini. 1248, 1248, 1248, 1248. Lanjut, setelah 1248 kita masukkan satu-satu nih. 2 itu masuknya di 2. Kenapa? Enggak di depan. Nanti kita bahas. Jadi 2 masuk di 2, itu kita tulis 1. Dan 4 itu masuk ke 4, kita tulis 1. Dan 12 itu masuknya ke 8 dan 4. Maka kita tulis 1 dan 1. Nah, untuk 14 itu 842. Oke, nah kenapa nih? Kenapa 12-nya di 8 terlebih dahulu, di depan terlebih dahulu, sedangkan 2 dan 4-nya itu di belakang? Karena 2 itu lebih kecil daripada 8. 2 itu lebih kecil dari 4, makanya nggak bisa.
Sedangkan 12 itu lebih besar dari 8, makanya dia bisa. Oke. Jadi 12 dikurang 8 itu bisa, makanya hasilnya 1. Nah, 12 kurang 8 itu 4. 12 kurang 8 itu adalah 4. Hasilnya 4 dikurang 4. Mana nih? 4 dikurang 4 bisa. Hasilnya 1. 4 kurang 4 berapa? 0. 0. Udah habis. Berarti nggak ada di belakangnya. Ini mudah caranya. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya juga buat nonton itu. Itu di satu video sih sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen nonton video ini, saya sarankan tonton dulu video yang sebelumnya. Jadi kalian paham basicnya gitu loh. Karena gitulah. Nanti saya jelaskan di akhir video biar nggak repot banget kalian. Terus sisanya itu yang nggak ada nilainya, itu kalian isi 000. Nah, maka jadilah angka binernya. Jadi 24CE16 itu kalau diubah ke angka biner itu adalah 0010, 0100, 1100, 1110. Nggak percaya? Kita kalkulator. Itu adalah 24 heksa 24 CE. Oke. Salah. 24 CE. Binernya itu adalah 0010, 0100, 1100, 1110. Udah sih. Langsung ke berikutnya itu biner ke heksa ya. Nah, biner di heksa ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang lain. Jadi ada 2 video. Contoh di biner ke heksa itu saya jelaskan di video di sistem operasi pertemuan pertama. Jadi buat kalian belum nonton, kalian tonton dulu videonya. Karena untuk menonton video ini kalian butuh 2 video sebelumnya. Jadi 2 video sebelumnya itu tentang rangkaian logika di pertemuan pertama dan sistem operasi di pertemuan pertama. Itu kalian perlu paham itu 2, baru kalian bisa memahami materi ini dengan mudah. Jadi kita langsung skip aja ya karena sudah dibahas. Kita lanjut ke poin 5. Poin 5 itu latihan soal. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Kalian yang skip juga, ini yang kalian perlu kalian perhatikan benar-benar. Karena untuk dosennya itu sendiri, Bapak Arif, dosen di jadwal kami. Oke, jadi di Bapak Arif itu dia soalnya ngeberikan unik. Itu belum pernah saya alami di SMA dan itu benar-benar unik dan luar biasa sih. Jadi soal itu jawabannya nggak cuma 1. Tapi soal jawabannya bisa semuanya benar, bisa semuanya salah, atau bisa 2 benar ataupun nggak ada yang benar. Itu sih. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke latihan soalnya. Latihan soalnya itu adalah 110 basis 10 sama dengan angka seperti ini. Nah, angka seperti ini itu pilihannya adalah apakah ini basis 2, apakah basis 16, ataukah BCD. Nah, oke. Jadi di sini untuk menentukannya itu adalah kalian yang harus deh kalian pause video ini, kalian pikirkan apakah ini binar ataukah ini basis 16 atau heksa ataukah ini BCD. Kalian pikirkan, setelah kalian ketemu jawabannya, kalian bisa play lagi videonya. Oke, jadi cara mengerjakannya itu seperti ini. Kita cari dulu desimalnya ya. Kita anggap ini binar terlebih dahulu karena A itu binar, maka kita kerjakan desimal. Itu di angka-angkanya ini kita tulisin spesial. Angka spesialnya adalah 1 karena 0 nggak usah, 248, 16 karena 0 nggak usah, 3264. Dan ketika dijumlahkan itu adalah 110. Oke. Nah, berarti angka yang ada di layar kalian ini sekarang itu adalah angka binar. Binar yang diubah ke desimal. Berarti 110 desimal sama dengan 000, 0110, 1110 binar. Nah, terus apakah ini basis 16? Salah. Jadi basis 16 itu perlu kalian ingat itu adalah 1, bukan satu kesatuan. Kalau desimal itu dibacanya 110, tapi kalau basis 16 dibacanya adalah 110. Oke? 110. Nah, kalau 110 berarti di sini 1, di sini 1, di sini kosong. Sedangkan di sini itu 0 semuanya. Di sini itu ada 6 dan di sini ada 12. Dan itu berarti salah, oke? Jadi ini bukan basis 16 dan ini juga bukan BCD. Oke, ini juga bukan BCD. BCD itu sama kayak heksa, tapi dia nggak ada
hurufnya. Kalau heksa kan ada A sampai F. BCD itu nggak ada hurufnya, nggak ada A sampai F. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi jawabannya itu untuk saat ini itu adalah yang benar itu adalah basis 2. Nih di sini ada BCD. BCD itu adalah binary code decimal. Nanti akan saya jelaskan juga di soal berikutnya ya, karena soal berikutnya itu berkaitan langsung dengan BCD. Soal berikutnya adalah 1000, 0110, 1001 sama dengan. Pilihannya itu adalah apakah ini binar, apakah ini heksa, apakah ini BCD, ataukah ini desimal. Oke, kalian pause lagi videonya. Buat kalian yang udah nemu jawabannya, kalian bisa play video ini. Untuk cara mengerjakannya itu adalah pertama ini benar. Cuman kan binar kan pertanyaannya ya. Jadi ini adalah sama dengan ya binar sih. Cuman bukan binar jawabannya gitu loh. Karena ini sudah ada binar. Kayak gini, ini sudah ada pertanyaannya itu desimal, maka di sini nggak ada desimalnya. Di sini itu binar, maka di sini nggak ada desimalnya. Nggak ada binarnya gitu loh. Jadi kita lanjut ke pertanyaannya. Pertama-tama kita gunakan paling mudah itu adalah desimal. Desimal itu kita masukkan angkanya 1248, tapi karena 0 nggak usah kalian masukkan, jadi kalian tulis seadanya aja kayak gini. 1248, 16, 3264, 128, 256, 512, 1024, 2048. Kalian isi aja tuh yang 00-nya tuh nggak usah kalian isi yang satu-satunya aja. Lanjut. Di sini kalian jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 2153. Oke, ini berarti desimal benar. Karena dia bisa dihitung desimal toh? Bisa. Maka desimal benar. Tapi nggak berhenti di situ aja. Seperti yang saya bilang, Pak Arif memberikan soal itu unik ya. Pak Arif itu bilang di luar negeri itu pada begitu semua katanya. Jadi kita ngikutin aja. Dan itu emang seru. Lanjut kita ke bilangan heksa deh. Heksa itu kan kita bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4 garis. 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 Nah lanjut kita beri nilai spesial. Itu adalah 9, 6, dan 8. Oke, kenapa 9, 6, 8? Karena di sini itu adalah 1, 2, 4, 8. 8 makanya dia 8. Sedangkan di sini 1, 2, 4, 8. 2 dan 4, 6. Dan di sini 1, 2, 4, 8, 8 dan 1, 9. Makanya dia 8, 6, 9. Nah, maka di sini jawabannya heksanya adalah 8, 6, 9 basis 16. Heksa betul. Aduh, salah. Ke spoiler duluan, seharusnya heksa dulu nih saya animasiin. Oke, jadi heksa betul dan ini juga BCD. Jadi BCD itu sebenarnya saya tanyakan ke Pak Arif, BCD itu adalah pengganti dari oktal. Oktal itu jarang digunakan, jadi penggantinya adalah BCD. Lantas apa yang membedakan BCD dan heksa? Yang membedakan BCD dan heksa itu hanya satu. Ada hurufnya pasti heksa. Contoh A69. Ini berarti heksa. Tetapi kalau nggak ada hurufnya, berarti bisa heksa, bisa BCD. Berarti itu kayak 986. Nah itu kan bisa heksa, bisa BCD. Waduh, ketutupan. Maaf. Ini nggak ada hurufnya ya. 986 itu nggak ada hurufnya, berarti dia bisa heksa, bisa BCD. Sedangkan yang ada hurufnya A69 itu dia pasti heksa, bukan BCD. Nah jadi itu di satu pertanyaan ini itu ada 3 jawaban. Ada heksa, ada BCD, dan ada desimal. Oke, kita pastikan deh buat kalian yang kurang yakin. Kalkulator. Kita ketik angka binar berarti kita ketik bin, dan itu 1000, 0110, 1001. Angka heksanya itu heksa. Angka heksanya itu 869, benar ya. Jadi heksa tentu benar. Dan angka desimalnya itu 2153. Desimal 2153, benar. Oke. Ini oktal. Oktal itu kata Pak Arif dia nggak ngebahas oktal di matkulnya. Oke. Lanjut.
sudah selesai sampai latihan soal, dan yang terakhir itu ada ASCII. ASCII itu adalah American Standard Code for International Information Interchange. Nah, jadi kenapa kita menggunakan ASCII? Karena ASCII itu dipakai di Microsoft, sistem operasi Microsoft. Nah, jadi kita pakai ASCII karena kita pakai sistem operasi Microsoft. Oke. ASCII itu terdiri dari 128 code, mulai dari 0 sampai dengan 127. Nah, di sini contohnya itu ada S. Ini adalah S besar ya, S kapital. S kapital di rumus ASCII itu adalah 36 kah? 53. S besar, S kapital di rumus ASCII itu adalah 53. 53 basis 16 itu heksa. Buat kalian yang belum tahu, saya akan tampilkan di layar untuk rumus ASCII-nya. Dan saya juga akan tampilkan link download di deskripsi untuk kalian bisa download file ASCII-nya gitu loh. Jadi di sini huruf S kapital itu adalah 53 heksa ya. Ingat heksa itu adalah 1 dan 1, 1, 1, oke? Jadi heksa itu kita ubah menjadi 5 dan 3. Dan terus karena heksa itu punya 4 bit, maka kita garisin dan kita beri bitnya. Bitnya 5 itu adalah 011 karena 1, 2, 4, 8. 4 dan 1 sama dengan 5. Terus 3 bitnya itu adalah 0011 karena 1, 2, 4, 8. 1 dan 2, 3 hasilnya. Ini adalah bahasa mesin ya, 0101 ini bahasa mesin, itu adalah artinya 0 itu off, 1 itu on, atau 0 itu false, 1 itu true. Nah, terus setelah itu kita akan mengubahnya ke mengideologikannya atau menganalogikannya ke mesin gitu loh. Jadi itu ada grafik seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dikit dulu ya. Jadi huruf S ini yang kalian ketik di keyboard, itu huruf S, itu dikirim ke komputer itu melalui electric signal atau sinyal listrik. Sinyal listriknya itu berupa on off tadi. Jadi komputer itu menerima sinyal on off. Oh, ini ternyata S. S inilah yang ditampilkan ke monitor. Nah, itu yang dibahas kemarin di ASCII ya. Jadi di sini analoginya itu ada rangkaian listrik seperti ini. Tabelnya lah. Terus di sini ada 0 karena di sini 0. Terus berikutnya ada 1, 1, dan terus berikutnya ada 0, 0. Berikutnya ada 1, 1. Ini adalah off, on, terus 00, terus 1, terus 1. Oke, jadi analoginya mesin menerima informasi itu seperti ini. Maka hasil dari informasi ini diubah menjadi S oleh mesin. Oke, jadi seperti itu sih analoginya. Ingat, ini hanya analogi ya. Pak Arifnya juga bilang bahwa ini analogi. Tentu penerapannya secara langsung itu mungkin lebih kompleks, mungkin lebih rumit. Tapi ini adalah analoginya agar mudah dipahami oleh kita maba mahasiswa semester 1 ya. Untuk ASCII itu sampai sini aja sih. Berikutnya itu kami sudah habis jamnya, sudah kebetulan sudah zuhur juga. Kami masuk itu jam 7.45, jam 8 lah, 7.40, 7.45 atau 7.30 itu kita masuk, dan kita keluarnya jam 12 kurang berapa menit gitu. Itu materinya emang panjang banget, bapaknya nyampein, apalagi bapaknya sambil cerita ya, itu asik tapi juga panjang banget itu. Jadi di sini saya menyampaikan ngebuat video itu hanya beberapa menit, mungkin 30 menitan ya. Mudahan aja kalian paham dan video ini. Mudahan juga buat kalian yang mau masuk ke Polnes, kalian sudah tahu nih gambaran tentang apa ya sih yang dia pelajari di Polnes. Mungkin juga kalian bisa nonton video di universitas lain seperti Unmul atau mungkin universitas lain. Lalu kalian bisa bandingkan nih, mana sih pelajarannya yang lebih maju. Oke, atau mungkin kalian suka dasar-dasar seperti ini, it's okay, kalian bisa masuk Polnes. Karena di Polnes itu apa ya? Uniknya di Polnes. Oh, nanti uniknya di Polnes saya akan buat video tersendiri ya. Untuk uniknya di Polnes, karena saya akan membuat video tentang
buat penyambutan buat orang-orang yang baru di channel saya. Nanti saya akan buat seperti itu. Oke, untuk hari ini, untuk pelajaran dari rangkaian logika dan sistem digital di pertemuan ketiga sebenarnya, itu adalah seperti ini. Dan di minggu depan, pertemuan keempat, itu kami disuruh untuk kuis, kalau nggak salah, bahasanya kuis. Kita disuruh maju tuh, satu-satu. Nanti ditanyain maju satu-satu tentang apa sih, apa yang dipelajari, tentang mungkin soal-soal, dan kita jawab itu di situ langsung. Jadi saya harap banget buat teman-teman saya di tim di TI1D itu menonton full videonya buat kalian saat kuis itu kalian nggak kebingungan. Buat kalian yang kebingungan, tonton aja lagi videonya. Karena minggu depan itu kuis. Minggu depan kuis, oke? Oke, sekian aja videonya. Saya Syarani, semoga kalian menikmati video ini. Mohon maaf kalau videonya lama, karena memang lama. Saya Syarani, sampai jumpa di lain video.